Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Oh ya, kecil ya. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih ya atas antusiasmenya datang ke RSCM. Selamat datang di RSCM. Dan kenapa kita membuat ini? Karena kami memahami keingintahuan media massa terkait dengan yang saat ini menjadi berita hangat, yaitu gagal ginjal akut. Jadi terus terang saya di handphone saya tuh saya capek jawabinnya. Semua pada japri minta info. Jadi ini adalah ajang untuk kita sama-sama saja supaya satu pintu dan semua bisa mendengarkan secara satu suara gitu ya, supaya nanti nggak nanya sini nanya sana begitu. Nah, saya Dr. Lisdina, saya Direktur Utama RSCM, didampingi Dr. Sumaryono sebagai Direktur Medik Keperawatan, kemudian ada Ibu Nadia sebagai juru bicara, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan, dan Ibu Rianti dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemkes. Jadi karena kami kan memang rumah sakit milik Kemkes. Kemudian para klinisi, para dokter-dokter yang merawat pasien ginjal anak di RSCM. Gitu. Nah, sebagai pembuka barangkali informasi yang perlu disampaikan adalah data yang akan kami sampaikan hanya data RSCM. Walaupun kasus ginjal ini terjadi di beberapa tempat. Kami karena nggak punya data rumah sakit lain ya, dan tidak berhak untuk menyampaikan data nasional. Jadi data di RSCM, kami sudah menerima kasus ini sebetulnya sejak bulan Januari. Memang kasus gagal ginjal itu bukan kasus baru. Dari dulu bertahun-tahun selalu ada kasus gagal ginjal. Baik gagal ginjal anak maupun gagal ginjal dewasa. Apa yang disebut gagal ginjal adalah ketidakmampuan ginjal untuk bekerja. Kita tahu bahwa ginjal itu adalah suatu organ tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil metabolisme tubuh. Jadi sampah-sampah yang terjadi akibat metabolisme itu harus keluar lewat urin. Jadi apa yang keluar dari urin kita, pipis kita, itu adalah hasil yang sebetulnya memang tidak boleh menumpuk dalam badan. Kalau gagal ginjal, artinya ginjalnya nggak bisa mengeluarkan urin gitu. Dengan level berbeda-beda, mulai dari nggak bisanya ringan, sedang, sampai berat. Yang berat itu adalah kalau ginjalnya sama sekali tidak bisa mengeluarkan urin, nggak ada urinnya. Membayangkan nggak kalau kita nggak bisa keluar urin? Segala racun beredar dalam tubuh kita, yang namanya ureum dan sebagainya, dan itu dampaknya kemana-mana. Pasti akan mempengaruhi otak, mempengaruhi segala macam. Jadi gagal ginjal itu sesuatu kondisi yang harus diatasi agar tubuh kita bisa mengeluarkan segala debris, segala sampah hasil metabolisme, sehingga kita tidak menyimpan bahan-bahan berbahaya itu dalam tubuh. Nah, kita tahu tadi sudah ada sejak kami sekolah sebelum textbook sudah ada gagal ginjal. Kenapa ini menjadi perhatian? Meskipun dari Januari itu masuknya 2, kadang-kadang 1 bulan tidak ada 1. Mulai dari bulan Agustus kasusnya melonjak. Nanti ada paparannya, mungkin bisa dimulai di-share. Bisa? Kita lihat ya. Ya, gagal ginjal akut progresif atipikal. Tunggu sebelah sini dulu. Oke. Kenapa dikatakan akut? Kalau akut artinya mendadak, tiba-tiba. Ya, progresif artinya cepat sekali. Atipikal artinya enggak seperti biasa. Kalau kita bilang gagal ginjal akut ada, progresif juga ada yang cepat sekali. Tetapi ini atipikal, enggak seperti yang ada di textbook, enggak seperti yang gagal ginjal yang dulu-dulu. Aneh pokoknya, gitu ya. Oke. Nah, ini penurunan yang cepat dan tiba-tiba pada fungsi filtrasi penyaringan ginjal. Jadi tubuh kita ini pengeluaran racunnya itu bisa melalui ginjal, bisa melalui hati, bisa melalui keringat. Ada beberapa cara pokoknya mengeluarkan. Salah satunya adalah ginjal. Jadi kalau dia tidak bisa mengeluarkan, ini saya nggak bisa ini ya, sinarnya ya.
Artinya ada hal-hal yang akan naik dalam tubuh kita. Kita bisa lihat kalau ginjalnya nggak bagus. Dari pemeriksaan darah ada yang naik, yaitu kadar kreatinin. Kemudian urinnya turun, nggak bisa, karena dia nggak bisa mengeluarkan tadi, maka jumlah urinnya sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Kalau tidak ada sama sekali artinya nol, nggak bisa pipis sama sekali, ya. Nah ini penyebabnya yang normal, yang tipikal, kan ini A itu artinya tidak. Tipikal ada ini, bisa karena dia kurang cairan yang sangat hebat, kekeringan, ada karena infeksi, baik itu virus maupun bakteri, peradangan, kelainan bawaan, jadi ginjalnya emang nggak bagus. Yang kelima adalah intoksikasi, keracunan bahan berbahaya. Jadi 5 ini yang penyebabnya yang mungkin bisa terjadi pada anak itu. Slide. Nah ini yang tadi saya bilang, Januari, Februari 2010321, lalu tiba-tiba 8, 20, 11 dan Oktober ini belum selesai. Sampai dengan tanggal hari ini kita ada 11 kasus. Gitu ya. Slide berikutnya. Nah, karena kasusnya meningkat ini tentu kami harus lapor dong. Karena ini harus menimbulkan kehati-hatian, ini ada apa? Lalu teman-teman dokter yang merawat di sini dengan jejaring beliau sebagai dokter anak menghubungi rumah sakit lain. Ternyata ada. Jadi kita memang betul-betul melapor kepada kementerian, mohon arahannya kami harus melakukan apa. Karena semua kasus itu sudah kita lakukan macam-macam, ya. Kita melihat kasus ini anehnya dominasinya balita. Walaupun usia anak itu bisa sampai 18 tahun. Tapi yang masuk ke RSCM paling muda umurnya 8 bulan. Yang paling tua umurnya 8 tahun. Tapi sebagian besar balita. Anak-anak kecil, jadi 8 bulan sampai 8 tahun. Ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan, 1 tahun sekian. Jadi kasihan sekali, ini ada apa anak-anak kita ini kan? Dan mereka menurut cerita orang tuanya, bahwa mereka sebelumnya nggak apa-apa. Bukan anak yang dengan penyakitan atau punya penyakit berat lainnya sehingga kita tahu misalnya dia ada penyakit sebelumnya, kemudian ginjalnya jadi kena komplikasi. Ini enggak, dia enggak ada. Tapi mereka ada rata-rata demam. Mereka sebelumnya ada demam, gitu, lalu ada gejala mungkin diare, ada gejala batuk pilek ya, saluran pernafasan. Dan ternyata semuanya mendapatkan sudah ke dokter sebelumnya. Jadi teman-teman media tentu tahu RSCM ini ada rumah sakit rujukan. Jadi kalau kita tahu ada puskesmas, kemudian rumah sakit tipe D, C, B, A. RSCM adalah A. Kita nggak mungkin terima kasus batuk pilek. Batuk pilek itu di level yang lebih ringan. Jadi kalau yang sudah tidak bisa ditangani di B, ke A. Yang paling ujung adalah RSCM. Jadi kasus yang ke kita pasti rujukan. Nah kita tanya dong, sebelumnya gimana kepada keluarga pasien. Jadi kita punya cerita dari mereka, daftar apa yang obat yang dimakan, kita semua wawancara. Jadi mereka sudah pernah diobati tempat sebelumnya. Masalahnya pada saat datang sudah lanjut semua. Mereka sudah dalam kondisi tidak ada kencing. Ya, jadi dari tipe yang sebelum kita sudah dicoba, gagal, pindah kita dalam kondisi memang sudah sulit untuk diatasi. Slide berikutnya. Jadi kami melakukan 2 hal. Satu, pengobatannya semaksimal mungkin dicoba atas dasar pemeriksaan macam-macam. Yang saya di RSCM lagi diteliti ya Bu ya. Bukan kita meneliti gitu loh. Labnya seperti apa, ronsennya seperti bagaimana, itu kita semua kerjakan sambil kita melihat reaksi-reaksi tubuhnya berdasarkan apa yang diberikan. Gitu ya. Jadi semua dicoba. Bahkan kita waktu itu sampai mencoba memberikan obat yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh namanya IVIG, gamma ras, untuk supaya lebih kuat gitu anaknya. Tapi ternyata itu juga kurang memberikan hasil yang maksimal. Sebagian baik, sebagian lagi tidak. Jadi kita USG, ginjalnya tidak ada kelainan bawaan. Kita cari arah infeksi, tidak ada virus maupun kuman yang secara spesifik. Kita cari arah COVID, enggak juga. Kita cari apakah efek vaksin, enggak juga. Tidak ada.
Tidak ada pengaruh dari vaksin karena anak-anak kecil-kecil 8 bulan nggak ada dong ya. Tapi apakah dia terkena COVID? Nggak ada juga. Kan kita cek dulu darahnya, ada nggak sih dia terinfeksi? Ada sedikit sekali dari mereka yang kena, tapi ada dalam tubuh darah, tapi nggak semuanya, dan itu kecil. Jadi kita mencari ke berbagai arah gitu ya. Nah, akhirnya dokter-dokter kami mendapatkan berita di Gambia, tentang Gambia. Pasti teman-teman udah pernah baca juga kan. Dengan dasar itu kita mulai langsung berpikir, jangan-jangan ada juga ke arah sana. Kenapa? Karena kita melihat perjalanannya memang tidak seperti penyakit gagal ginjal yang biasa. Nah, jadi kalau teman-teman nanya, apa yang dilakukan? Dibilang penelitian, kita penelitian terus jadinya. Udah penelitiannya sekarang kita ke arah itu tadi. Benar nggak kita seperti di Gambia? Artinya ada faktor dalam tubuh yang merupakan zat yang toksin atau berbahaya dalam tubuhnya. Jadi penelitiannya ke sana. Kita ambil darah dan kencingnya, kalau ada kencingnya. Kemudian kita cari di keluarganya apakah ada paparan-paparan mungkin dari hal-hal yang pokoknya kita tariklah obat-obat apa yang selama ini sebelum anaknya dikirim ke RSCM dipakai. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin tambah kurangnya dilengkapi oleh direktur medik dan juga dari teman-teman klinisi lainnya. Silakan, cukup. Oke, dari dokter. Oke. Jadi kondisinya saat ini yang sudah masuk ke RSCM dari Januari sampai hari ini adalah 49 anak dengan gagal ginjal akut. Yang masih dirawat ada 11 sekarang. 10 masih di PICU itu adalah pediatric ICU, dan yang satu sekarang masih di IGD, belum masuk ke ruangan karena baru masuk. Kira-kira seperti itu. Jadi mohon doanya, kami mohon supaya pemberitaan ini adalah pemberitaan yang akan mengedukasi masyarakat, tidak membuat gaduh. Let us do the best yang kita bisa kerjakan. Kita betul-betul mengusahakan, tapi juga diberi kesempatan karena kita masih mencari terus bagaimana cara yang baik. Nah, masyarakat perlu diberikan edukasi bahwa kasus ini ada. Jadi artinya mereka harus hati-hati. Kalau ada anak demam, jangan langsung ngasih obat. Ya kan? Kan kita masih mencoba untuk bagaimana memberikan cairan yang cukup, melakukan kompres. Jadi pemberian obat harus hati-hati, harus ke dokter untuk dipilihkan apa yang perlu saja dan apa yang insya Allah menjadi tidak berbahaya bagi anak-anak tersebut. Kira-kira begitu ya, bahwa apa yang dilakukan oleh kami dan juga Kementerian Kesehatan adalah dalam rangka untuk mencari solusinya. Kami sedang mencoba untuk melakukan yang istilahnya penghentian peredaran obat tertentu dalam bentuk tertentu hanya untuk sementara karena kita lagi mencoba mentrace apakah benar dari sana. Kita belum melakukan tuduhan ya bahwa itu obat bahaya, enggak ada. Tapi karena Gambia melakukan sesuatu yang menjadi pembelajaran kita, yaitu menghentikan selama 2 minggu ternyata turun, kita mau coba. Mudah-mudahan ada pembelajaran yang kita akan dapatkan sehingga kita punya jawaban. Kalau kita terhentikan dalam beberapa waktu, dia masih jalan terus, mungkin bukan itu sebabnya. Tapi kita ingin sambil menunggu 2 minggu atau mungkin 1 bulan, kita udah ketemu lain kan nih. Jadi sambil kita terus cari ya, bukan hanya bilang bahwa ini intoksikasi, tapi kita cari terus ini. Yang penting buat kami dan juga tentu Kementerian Kesehatan adalah hentikan arus masuknya pasien dengan gagal ginjal akut. Kita tidak ingin ada korban lagi. Sebagai rumah sakit, kami ini dari ujung, rumah sakit tipe A. Pasien yang masuk ke kita, kalau bisa berhenti, artinya sudah tidak ada lagi dari rujukan, berarti pasiennya turun. Itu alhamdulillah, karena kita yang merasakan betul, begitu dikirim, ini berarti di lapangan masih ada nih. Itu yang kita ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Tapi kalau ada menambahkan atau enggak, ya. Satu-satu ya, nanti supaya untuk ini.
Tadi yang WA saya. Kalau suaranya kayak kurang nak. Coba. Halo, dengar ya? Ya udah deh, kerasin aja. Ya, nggak apa-apa. Bunat mau nanya, Bunat. Nanyanya sama RSCM ya, jangan sama saya ya. RSCM nanya sama saya tadi apa? Sekali ya. Enggak, teman-teman media karena Vespa-nya RSCM, jadi pertanyaannya ke RSCM dulu ya. Nanti kita selesai. Jadi pertanyaan terhadap penjelasan saya. Ya. Belakangan. Ada note to land ya, atau itu ya, supaya kita catat nanti pertanyaannya kalau saya lupa, jadi ada yang ngasih tahu ke saya. Kencang aja, kencang. Cek. Tadi pertanyaannya tadi. Oh gini, jadi pasukan pasien ini masuknya kan enggak brek sekaligus kan. Jadi awal kita tidak memikirkan ke arah obat. Jadi kalau kamu tanya berapa yang karena obat itu kita nggak bisa tahu. Jadi yang kita baru cerita tentang obat ini baru di 11 pasien terakhir yang sekarang ada. Enggak, lebih ya, lebih. Ada yang udah meninggal ya? Yang diduga. Jadi maksudnya diperiksa untuk periksa toksikologinya. Kalau yang awal-awal kita nggak periksa. Jadi kalau ditanyakan berapa kita nggak tahu. Nah, dari yang diperiksa ini hasilnya juga belum semua keluar. Karena memang laboratoriumnya bukan di RSCM. RSCM tidak bisa meriksa itu. Jadi kami harus memerlukan koordinasi dengan laboratorium lain untuk bisa mendapatkan hasil. Dan itu belum semua. Gitu. Terus yang kedua pertanyaannya tadi adalah semua pasien yang masuk ke RSCM sudah dalam kondisi tidak bisa kencing. Jadi semuanya dialisis. Ya. Next, baju biru. Baik, terima kasih Ibu. Saya Arif Rifai dari RTV. Pertanyaan saya masih terkait dengan data pasien yang masuk mulai dari Januari sampai dengan Oktober saat ini untuk persentase pasien yang kemudian dinyatakan sembuh setelah melakukan perawatan di RSCM, kemudian persentase juga pasien yang tidak terselamatkan, artinya dari jumlah tersebut berapa pasien yang meninggal dan juga sembuh. Itu saja Ibu, terima kasih. Itu kamu mau jadi aja 63% dari 49 deh. Boleh? Berapa coba? Cepetan. Cepet. Handphonenya kurang canggih. Berapa? 63% dari 49 dulu. Ayo pegang handphone. Temennya ada yang nggak mau ngitung soalnya. Bayangkan, lebih dari 50%, kan? Jadi yang hidup, yang pulang cuma 7 orang. Sekarang yang masih di rumah sakit ada 11. Di rumah sakit Cito ya, aku nggak ngomongin luar loh. Jadi kalau dihitung berapa di nasional bukan ranah saya nggak tahu. Jadi mungkin kalau dikumpulkan, jangan-jangan rumah sakit ada yang lebih bagus dari kami, saya nggak tahu. Mudah-mudahan ada yang lebih bagus sehingga angkanya tidak sampai 63%. Ini yang karena kalau kita ngomongnya based on data ya, aku nggak punya data yang lain. Ya, next.
Habis ini yang garis-garis belakang baru kita pindah sana. Siap. Bu Sisilia dari Metro TV. Bu, dari hasil pasien yang diterima itu kan tadi ada wawancara sebelumnya ya Bu ya. Itu ada ditemukan kesamaan mereka dalam konsumsi obat nggak Bu? Apakah IP-nya sama, kandungan zat larutnya sama atau apanya? Terus yang kedua Bu, tadi disampaikan jangan langsung diberi obat. Ada mungkin edukasi juga sekalian ke masyarakat. Ketika anak mendapatkan sakit sekarang ini, obat herbal apa, apakah beralih ke herbal atau seperti apa? Tadi kami bertemu masyarakat Bu, mereka masih bingung. Oke. Jangan banyak-banyak. Satu dulu. Oke. Yang terakhir Bu, Hah? Ya gini. Jadi tunggu dulu. Kamu kalau itu aku nanti lupa yang pertama. Pertama dulu ya. Jadi gini, yang pertama kan ditanya bahwa ada wawancara pasien. Itu adalah SOP semua dokter waktu kita ketemu. Pasti waktu ketemu dokter gini, gimana Bu sakitnya? Ceritanya itu pasti kita harus ngomong. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh. Waktu dibawa ini sebelumnya gimana Bu? Panas berapa hari? Obat itu udah kita inikan, ya kan? Nah jadi kita tadinya nggak berpikir bahwa ini ke arah, tapi kita catat, kita punya daftar obatnya. Kita punya daftar juga dari rujukan. Rumah sakit waktu merujuk ke kami pasti dia tulis merujuk pasien dengan nama ini, umur sekian, dengan diagnosis apa, telah diberikan apa. Kita punya datanya. Tetapi seperti tadi saya katakan, awalnya kita nggak mikir ke sana, jadi kita cuman ya udah. Tapi begitu sekarang kita berpikir ke arah obat, kita lagi bedah lagi. Kita lihat lagi catatan medik kita, dan kalau misalnya memang tidak ada, kita tanya lagi kepada orang tua, bahkan yang anaknya sudah meninggal, kita coba untuk bertanya, lalu kita datang ke rumahnya untuk kita lihat obatnya. Dan sekarang karena kasusnya sudah menjadi bukan hanya di RSCM saja yang diketahui, maka Pak Menteri sudah mengerahkan meminta P2P untuk melakukan PE ya, jadi surveillance. Nah, surveillance ini dilakukan oleh baik Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan. Kita tahu Dinas Kesehatan Jakarta keren banget. Mereka melakukan langsung penyisiran ke rumah sakit yang menjadi perujuk RSCM untuk dicek lagi mereka. Mereka di situ mengeluarkan obat apa dan kepada siapa saja. Kalau misalnya memang dia nggak masuk rumah sakit, kenapa? Apakah memang sehat-sehat saja atau bagaimana? Itu sedang dilakukan. Baru kita karena memang ini kita pemikiran ke arah ini baru. Jadi kalau ditanya ada berapa, sekarang masih bekerja semua. Pertanyaan kedua, jangan panjang-panjang. pertanyaan kedua tadi kalau misalnya masyarakat tadi di Oh, soal ini edukasi. Ini kita kolaborasi ya. Tugasnya RSCM kan sekarang dokternya lagi konsentrasi untuk menghadapi yang di depan mata kita nih, yang dirawat. Untuk edukasi masyarakat, kita berkolaborasi dengan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi mengenai apa yang harus dilakukan pada anak demam, ini itu nanti mereka yang akan melakukan sosialisasi ke masyarakat dan juga kepada Dinas Kesehatan. Jadi nanti akan keluar tuh. Nah, sebenarnya ada ya, udah keluar ya. Di surat edaran udah ada. Nanti kalau itu mungkin minta share aja surat edarannya, udah ada. Tapi bukan RSCM yang keluarkan. Sama-sama. Oke, yang sana dulu. Oh, gantian sini. Itu mic udah di bawah, jangan tabrakan. Ya. Terima kasih banyak. Saya mau menanyakan soal jumlah pasien yang meninggal. Pulang itu berapa lama proses mereka dinyatakan, berapa lama dari sejak mereka masuk ke RSCM sampai akhirnya pulang? Beda-beda. Kamu mau satu-satu? Secara umum aja Bu. Ya cukup lama karena memang mengobatinya kan kita harus mengeluarkan racun yang ada, mencoba dia supaya keluar urinnya segala macam, itu cukup lama. Mungkin kira-kira 10 hari lebih ya, lebih. Ada yang 3 minggu, ada yang sekitar 3 minggu lebih, nggak ada yang kurang dari itu. Pertanyaan kedua, apakah penyakit gangguan ginjal akut ini berdampak pada ginjal anak? Mungkin RSCM bisa melihat dari Maksudnya gimana? apakah penyakit ini berdampak pada ginjal yang Lah iyalah, kita ngomongin ginjal terus sakit ginjal akut kena kepada paru-paru gitu. Gagal ginjal kronik, aku nerangin dari tadi bahwa fungsi ginjal penyaringan. Terus kamu nanya kena ginjalnya Pak, enggak gimana sih? Harus cerdas, kalau kamu nggak cerdas aku ganti orang lain yang nanya. Jadi kalau COVID kan misalkan ada long COVID-nya. Nah, apakah pasien gangguan ginjal akut distress ini mengalami hal tersebut setelah dinyatakan sembuh?
Oh ya kita belum tahu. Karena kan sekarang gitu, kalau dia penyebabnya tahu, kita akan tahu dia akan pulihnya seperti apa. Contoh, kalau dia karena dia infeksi, begitu kumannya hilang, ya hilang, ya kan? Sekarang sebabnya itu juga belum tahu, nak. Yang pulang yang 7 orang pun kita nggak tahu ke depannya. Kan kita pengalaman baru kan, longnya kan kita nggak tahu, ya nggak? How come kita bisa tahu gitu akhirnya seperti apa? Karena dia juga baru dipulangkan, ini kita baru akan observasi, gitu ya. Ibu, saya ingat dari Rembopas, mungkin kalau pertanyaan saya ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama, sebenarnya tata laksana ketika memang pasien sudah datang dengan kondisi tadi yang tidak bisa kencing, itu apa saja yang dilakukan dari rumah sakit? Intervensi apa saja Bu? Mungkin jenis obat-obatan atau treatment apa yang dilakukan? Itu yang pertama Bu. Baik. Jadi yang dilakukan rumah sakit itu ada satu pemeriksaan lengkap dulu. Kita mencari dalam kondisi anak tidak bisa kencing, kita mau lihat fungsi ginjalnya berapa persen, gitu kan? Kita melihat bagaimana urium dari darah, kita lihat urium kreatinin, kita USG ginjalnya rusak apa tidak, kita melakukan itu. Dari apa yang kita dapatkan hasilnya itu yang kita tanggulangi. Jadi by simptomatik dulu. Simptomatik itu gejala. Jadi kalau misalnya dia memang demam, kita usahakan cairannya cukup gitu ya. Jadi kita memang melakukan ada SOP-nya kalau gagal ginjal akut yang biasa itu kita ada. Namanya panduan praktek kedokteran. Itu sudah menjadi kewajiban seorang dokter untuk mengikuti itu karena itu standar. Gagal ginjal akut begini. Pemeriksaannya apa saja, obatnya apa saja. Obatnya tentu untuk mengatasi racun-racun tadi itu, tetapi kalau dia tidak ada urin kita melakukan langsung dialisis. Nah, hemodialisis pada anak itu tidak sama dengan hemodialisis pada dewasa. Jadi tim dialisis kita dari anak itu akan turun untuk memantau mereka. Jadi anak-anak itu karena biasanya kesadaran juga nggak bagus karena racun ada dalam tubuh, tentu kesadarannya tidak bagus. Jadi kita masukkan ke dalam pediatric ICU. Jadi kalau orang dewasa namanya ICU biasa, kalau anak-anak namanya pakai P depannya, bukan F, bukan F, P. Pediatric ICU. Di situ macam-macam dong yang dilakukan. Pemantauan itu pakai monitornya, ya macam-macam. Pemantauan cairannya, kemudian pemantauan dari darahnya, udah turun apa belum, kayak gitu semuanya dipantau. Jadi memang intensif. Makanya kemarin saya bilang ada yang mintanya ke saya, Bu boleh nggak saya ngelihat ke ICU? Ya nggak boleh dong. Anaknya bilang, nah ICU, orang tua aja nggak boleh masuk, wartawan mau masuk. Bu saya boleh nggak wawancara keluarga pasien? Ini lagi pada berduka, ini mau diwawancara gitu kan. Jadi situasinya seperti itu ya. Kita memang mengobati sangat intens, kita tidak bisa diganggu, kita lagi mesti fokus, kita menit by menit gitu. Apa yang terjadi, misalnya tensi nadinya nggak benar, kita naikin, kayak kira-kira begitu. Jadi memang sangat intens. Oke. Pertanyaan kedua, maaf Ibu ya, ini terkait dengan progresivitas atau mungkin jalan-jalan penyakit dari ini seperti apa sih Bu? Mungkin kan disebut progresivitas dan ketika dari gejala pertama muncul misalnya demam sampai nanti akhirnya tidak bisa kencing itu kira-kira seperti apa gambarannya? Dan kan tadi kan Ibu sampaikan kalau misalnya demam mungkin jangan diobatin langsung begitu ya. Nah sementara progresivitasnya tinggi ini bagaimana Bu untuk mencegah jangan sampai buruk dan sampai kematian ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi tadi seperti sudah di dalam slide juga disampaikan oleh Bu Dirut, anak-anak ini umumnya didahului dengan gejala infeksi ringan seperti demam, batuk pilek atau demam, kemudian dengan muntah dan diare. Kemudian dalam 2-3 hari sampai 5 hari, ada yang sampai 5 hari, itu mengalami penurunan jumlah urin sampai tidak ada sama sekali urinnya. Nah pada saat itulah kemudian mereka datang ke rumah sakit, beberapa di rumah sakit, semuanya di rumah sakit lain itu sudah diperiksakan parameter untuk kita mendiagnosis gagal ginjal atau gangguan ginjal akut, yaitu urium kreatinin terutama, karena urium kreatinin adalah parameter utama untuk kita menilai fungsi ginjal. Nah untuk memperbaiki outcome, memperbaiki hasil pengobatan, tentu datang ke pelayanan
kesehatan lebih dini itu akan lebih baik, karena artinya proses gangguan ginjalnya belum terlalu lama. Apapun penyakit yang berat, kalau kita deteksi dini kemudian kita berikan terapi lebih cepat dan tepat, maka hasilnya umumnya akan lebih baik. Meskipun ini kita belum tahu penyebabnya sehingga mungkin saja polanya juga berbeda, tetapi saya rasa kalau dia dini pastinya lebih baik. Sebetulnya dari pasien kita itu di Agustus dan September memang semuanya membutuhkan dialisis. Tetapi yang kasusnya 1212 di awal itu kita punya 2 pasien yang ketika datang dia tidak ada urin, kemudian kita perbaiki elektrolitnya. Elektrolit itu kayak natrium, kalium dan sebagainya. Kita perbaiki imbalance-nya itu ternyata kemudian dia bisa spontan berkemih gitu ya. Jadi tanpa dialisis. Ada 2 yang pasien yang seperti itu. Saya Rangga dari Kompas TV mau bertanya ini, kan dari Kemenkes katanya ada 3 zat kimia berbahaya yang sudah diidentifikasi sebagai penyebab ini. Apakah ada arahan khusus dari Kemenkes untuk menangani zat kimia ini di rumah sakit? Terima kasih. Upayanya satu, Kementerian Kesehatan menurut yang saya tahu, karena saya kan saya orang rumah sakit ya, sedang berupaya untuk menyiapkan laboratorium-laboratorium yang bisa melakukan ini. Karena nggak banyak laboratorium yang bisa, sehingga menyiapkan labnya, mencari mana yang mampu sehingga kalau ada kasus bukan hanya di RSCM mereka bisa langsung mengirimkan ke sana. Dengan demikian kita punya data lebih baik lagi. Setahu saya sih hari ini sudah menemukan laboratorium Labkes Minyak DKI itu bisa. Nah, kemarin kami baru mengirimkan ke Puslab 4 punya Bareskrim. Tapi ya baru sedikit ya, karena makanya kita harus cari lagi. Kemudian IMERI ya, IMERI FKU juga ternyata bisa. Jadi mudah-mudahan itu bisa memberikan jawaban lebih cepat, karena dengan kesediaan lab yang memadai untuk pemeriksaan zat yang khusus ini, begitu. Terus ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Linda dari Koran Jawa Pos. Pertanyaan saya hanya satu, Ibu. Dalam upaya menurunkan fatalitas, Kemenkes melalui RSCM telah membeli antidotum atau penawar yang didatangkan langsung dari luar negeri untuk diberikan ke pasien yang dirawat di seluruh rumah sakit di Indonesia. Itu statementnya Dr. Syahril kemarin. Nah, yang ingin saya tanyakan, sejauh ini di RSCM itu ada berapa antidotumnya dan distribusinya seperti apa? Terima kasih. Ya, jadi ini memang belum menjadi kebijakan nasional, sehingga memang kita karena kasusnya di RSCM masih ada yang bertahan pasien-pasien itu dan ada kasus Gambia, kita mempelajari tentunya. Kami berdiskusi dengan pakar-pakar dari luar negeri, ada 2 profesor ya, satu dari Australia, satu lagi dari UK yang juga menjadi yang pemantau Gambia. Lalu kita mempelajari literatur, ternyata ada zat yang terkandung dalam obat tertentu yang bisa mengikat racun dalam tubuh seorang yang ada di dalam tubuh orang. Kita cari obatnya, ternyata salah satunya yang menjual adalah Singapura. Nah, kami meminta izin pada kementerian, boleh nggak? Ini kan kita namanya upaya ya. Setelah kita cari obat yang ada untuk pengobatan gagal ginjal akut ini banyak yang tidak memberikan hasil yang memuaskan, kita mau coba. Nah, sementara kami baru bisa membawa itu 10 file ke Indonesia dan kita sudah berikan karena obatnya baru datang Selasa kemarin. Selasa siang itu mendarat di Jakarta, kemudian sorenya kita langsung berikan. Jadi baru 2 hari, ada yang 48 jam sejak obat yang pemberian pertama itu masuk.
Hasilnya kita tunggu dulu karena baru 2 hari, jadi kita masih belum bisa menyampaikan secara pasti ya. Walaupun sebagian memberikan perbaikan. Enggak, itu ada hitungannya. Jadi 1 vial itu ada perhitungan dosisnya, kemudian berdasarkan berat badan dan sebagainya itu, sehingga saat ini dari 10 file ini untuk 10 pasien kita sudah menghabiskan 2 file. Jadi sehari 2 file untuk 10 anak. Jadi hari ini kita tinggal 6. Nah tadi kebetulan sebelum kita melakukan rapat kita hari ini, sekarang ini kita sudah berkumpul juga untuk membahas ini 3 hari lagi habis nih. Kalau untuk pasien yang sekarang, tapi kalau ada tambahan pasien masuk lagi nggak cukup. Jadi kami tadi izin untuk bisa mendatangkan lagi dari Singapura atau mungkin dari Australia. Ya. Oke, saya Bella dari BTV. Bu, saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama sebenarnya ingin memperjelas saja sih. Dikatakan kan bahwa memang ginjal akut ini memiliki simptom batuk dan pilek ya. Pertanyaan saya adalah sebenarnya apakah ini merupakan indikasi awal dari ginjal akut atau justru sebenarnya batuk atau pilek dulu kemudian setelah itu ada sesuatu yang mereka konsumsi yang kemudian menyebabkan ginjal akut pada anak ini. Karena saat ini yang beredar di masyarakat, kenapa akhirnya hal yang harus diperjelas adalah karena banyak masyarakat menganggap bahwa ini kemungkinan besar disebabkan oleh obat-obatan sirup. Nah kemudian ini harus diperjelas dulu karena kalau menurut saya pribadi memang harus dilihat dulu benang merahnya apakah ini dikonsumsi sebelum batuk pilek itu terjadi. Jika memang ginjal itu merupakan jika memang batuk pilek itu adalah indikasi awal dari ginjal, ataukah justru batuk pilek itu sudah terjadi dulu baru kemudian dikonsumsi sesuatu dan menyebabkan kemudian ginjal akut. Itu pertanyaan pertama saya Bu. Ya, jadi kembali lagi kita justru sedang telusuri itu. Karena waktu kami menerima, semua sudah dalam kondisi nggak bisa kencing. Ya kan, apakah sebelumnya sudah tidak bisa kencing, karena kita sedang selidiki. Tentu pertama kali dengan wawancara tadi anamnesis. Semua ibu mengatakan sebelumnya tidak. Ya, jadi bukan orang-orang anak-anak yang dari dulu udah ada gagal ginjal. Nah, tidak bisa kencingnya justru yang membuat ibu itu datang mencari pertolongan, kok anak saya tidak bisa kencing. Anaknya dengan gejala-gejala yang karena tidak bisa kencing tentu racunnya sudah berada dalam darah. Jadi kondisi-kondisi itu yang membuat mereka datang. Kalau dari dulu dia penyakit sakit ginjal pasti udah berobat sebagai pasien lama kita kan, pasien lama rumah sakit. Itu satu. Bahwasanya gejala gagal ginjal tentunya bukan batuk pilek. Gagal ginjal kan adanya saluran kencing ya. Batuk pilek ada saluran nafas, itu saluran yang berbeda. Walaupun bisa saja nantinya membuat gejala batuk kalau dia cairannya sudah terlalu banyak, nggak bisa napas, paru-parunya penuh cairan gitu. Tetapi ini sesuatu yang bisa berbeda atau bisa bersamaan. Tapi yang jelas gejala awal dari gagal ginjal bukan demam batuk pilek. Oke, ada lagi? Oke, pertanyaan kedua saya Bu, tadi disebutkan oleh Dr. Liz bahwa memang tidak ada penyakit penyerta pada anak-anak yang tidak penyakit tersebut. Tapi adakah mungkin alergi tertentu terhadap zat atau bahan kimia tertentu yang kemudian juga bisa menyebabkan ginjal akut ini? Tadi kan dipaparkan di depan ya, ada 5 hal yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Jadi memang kita cari ke arah sana semuanya, tapi tidak alergi, bukan alergi. Jadi bisa infeksi, bisa kekurangan cairan yang sangat berat, apa lagi tadi? Peradangan yang hebat, kekurangan cairan udah, infeksi udah, intoksikasi, ya, sama kelainan bawaan. Ya. Ya. Yang di atas dulu deh, kesian dari tadi belum, baru di bawah ya, gantian ya. Selamat sore Bu Bulis, saya dari Tempo. Iya. Aja Bu, ini kan tadi nerusin yang tadi soal, nah Ibu kan sudah mewawancarai dan menelusuri ya Bu. Sejauh ini berapa sih Bu obat yang ditemukan obat sirup ini dari penderita yang di RSCM ini? Lalu selanjutnya gimana sih Bu tindak lanjutnya dari tim gabungan IPDC Bu, sama obatnya dari mana sih Bu yang ditemukan? Baik. Jadi semua kasus itu ya yang kita coba cari apa nama obat yang dipakai sebelumnya itu
sudah kita dapatkan data tapi belum semua. Karena kalau yang sudah meninggal kita agak susah nih. Bagi yang udah kasus lama ya, kan kita baru mulai nih Pak. Kita memulai untuk mencari menelusuri obatnya itu, termasuk kita mengambil sampel obatnya kan. Kan kita nggak bisa nanya lalu kita bilang, oh karena itu gitu. Kita minta mana obatnya sehingga kita bisa periksakan ke laboratorium apakah itu yang mengandung zat tertentu. Jadi data nama obat yang dikonsumsi sih ada gitu ya. Tapi nggak semua. Ada yang nggak bisa kita dapat data dari 49 ini. Yang akhir-akhir aja yang kita punya. Kemudian yang ada itu kita coba untuk minta obatnya. Untuk kita bisa minta diperiksakan ke laboratorium. Kira-kira mengandung apa saja. Nah ini jenisnya ada beberapa. Maksudnya mereknya ada beberapa. Jadi kita lagi melihat yang mana gitu kan. Tapi apakah semuanya, karena obatnya kan bukan hanya obat panas. Ada yang ditambah ada obat batuk pileknya, jadi kita nggak tahu yang mana. Jadi sekali lagi gini, kami masih belum tahu deh gitu, yang mana penyebabnya. Yang jelas ada kemungkinan keracunan dari zat yang etilen glikol itu masuk melalui mulut kan, pasti kan. Nah anak kecil-kecil ini, bayinya dari 8 bulan sampai umur 8 tahun, kira-kira apa yang bisa masuk lewat mulut? Salah satunya adalah kalau nggak makanan, obat. Itu jadi pemikiran kami baru sampai ke sana. Mungkin obat nih karena mendadak gitu. Apakah pencemaran lingkungan? Kita juga nggak tahu. Kalau pencemaran lingkungan bisa saja, tapi apakah satu lingkungan itu kena? Kenapa hanya anak ini? Gitu kan? Oh ini karena jajan, kenapa anak yang jajan lain karena juga nggak? Ya gitu kan, kita semua masih bertanya-tanya ya Pak. Jadi yang paling, karena kami adalah orang rumah sakit, orang kesehatan, yang kita pikirkan yang di situ dulu nih. Nanti masalah yang lainnya kita kolaborasi mungkin melalui Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan untuk melakukan surveillance untuk melihat kemungkinan lainnya. Tapi minimal kita dari sisi obat kita coba untuk menyingkirkan dulu gitu. Kita cari dulu, mudah-mudahan enggak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang sudah ada dalam darah seorang anak ada etilen glikol, kita cari antidotnya dulu. Dia dari mana kita tidak tahu, tapi yang penting kita coba untuk menghilangkan zat itu dari dalam tubuh. Kira-kira gitu. Paham ya? Atau masih bertanya, karena mukanya masih memandang saya dengan kosong gitu. Banyak. Kan 49 anak. Ada yang sama, ada yang beda. Jadi ada beberapa, makanya kita lagi menunggu sih, karena kan yang hasil ke kita itu baru hasil dari 6 ya. 6 atau 8? 6, baru keluar hasilnya dari semua yang kita kirim. Gitu. Tunggu dulu, udah selesai? Belum sih? Dari 49. Tapi semua sampel kita udah kirim, tinggal hasilnya, jadi hasil baru masuk 6. Tapi dari hasil 6 itu ada yang sudah kelihatan bahwa kita memang perlu antidot ya. Gitu. Tetapi pada kasus yang baru kita karena kita lihat bahwa mereka biasanya pada hari kelima ini progresif, ini artinya cepat ya. Hari kelima biasanya mereka langsung menurun menuju ke arah meninggal. Nah sekarang kita dengan kita coba seperti ini, kita berharap pada hari kelima mereka tetap survive mereka. Ya. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Fadila dari Detikom. Aku mau nanya soal pasien gagal ginjal akut ini, apakah pengobatannya akan cover full BPJS atau hanya sebagian saja? Atau ada sistematika lain mengenai mekanisme pembiayaan pengobatan? Terima kasih. Baik. Sepanjang pasien ini adalah BPJS maka full di cover. Tidak ada iur biaya sedikit pun pada pasien. Even kita menggunakan obat yang kita datangkan dari luar negeri yang harganya cukup mahal, tapi itu di cover, tidak di charge kepada pasien. Oke. Demikian pula labnya yang aneh-aneh ini, lab yang kita kirim-kirim itu pasiennya tidak dibebani. Hanya itu usaha kita semuanya untuk bisa mendapatkan jawaban soalnya. Ibu, Suci dari Detik.com melanjutkan pertanyaan ini. Berarti emang rata-ratanya obat sirap ya Bu, nggak ada obat tablet yang dilakukan untuk konsumsi yang pasien? Yang kita cek di ke laboratorium adalah yang sirup. Karena literaturnya dan di Gambia mengatakan adanya zat itu ada dalam sirup. Mereka itu adalah obat zat untuk penstabil obat yang berupa cairan. Baru itu. Jadi kalau disuruh yang lainnya kita nanti nunggu-nunggu lagi kapan kita mau ngobatin. Jadi kita cek dulu yang ada di nyataan di lapangan, bahwa nanti diperluas lagi memeriksa yang lain itu
mungkin bisa dilakukan sih, tapi kita perlu yang sekarang menjawab anak-anak kita yang sekarang. Ya, 2 lagi ya berarti ya. Terima kasih Bu. Bu, kalau misalnya untuk anak-anak yang sudah terlanjur mengkonsumsi obat-obat yang sudah dilarang sama Kemenkes, apakah mereka harus memeriksakan diri? Gimana mitigasinya Bu? Terima kasih. Menurut kami sih observasi saja dulu. Karena sudah terlanjur minum kan. Kalau ada sesuatu hal yang mencurigakan ke arah tidak baik ya, misalnya anak kok jadi misalnya tidak bisa kencing, apa? Banyak tidur, jadi biasanya kesadaran menurun ya, karena kan obat itu kan beredar dalam darah masuk ke otak juga, mulai kelihatan kayak ngelentuk, apa sih kalau bahasa Jawa ngelentuk, lemes, kayak ngantuk gitu, bawa ke dokter segera. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, mungkin nggak tahu ya, saya kalau banyak minum keluar nggak lewat urin ya? Banyak minum aja, banyak minum sekaligus untuk menurunkan panasnya dan semua gejalanya dia yang karena dia mungkin batuk pilek supaya infusnya juga encer gitu ya, banyak minum gitu dengan harapan nanti juga keluar lewat urin. Jadi nggak perlu panik, langkahnya hati-hati saja. Kalau sudah terlanjur, jangan panik, ya sudah. Observasi kalau anaknya nggak apa-apa, oke. Kasih banyak minum. Tapi kalau mulai ada gejala yang misalnya kok kencingnya, diperhatiin anaknya, jadi perhatikan betul. Kencing berkurang, bawa ke dokter. Gitu ya. Udah, 1 lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Herdu dari CNN Indonesia TV. Ya mungkin ke Dr. Eka Laksmi soal antidotum, mekanisme pemberian antidotum atau penawar ini apakah diberikan pada tahap gagal ginjal atau gangguan ginjal yang masih ringan atau bisa juga kepada yang sudah dialisa atau seperti apa dok? Ada mungkin nama antidotumnya, kalau misalnya kan ke kerusakan hepa kan bisa N-asetilsistein begitu. Nah kalau untuk ke ginjalnya apa kira-kira nama obat antidotumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mekanisme untuk kita memberikannya, kita memberikan secara intravena, ada kepustakaannya untuk pemberian ini, berapa dosisnya, kemudian berapa intervalnya, itu ada semua, kami mengikuti tata cara tersebut karena sejujurnya memang kami belum pernah memberikan obat ini sebelumnya pada pasien, tetapi ini sebetulnya bukan obat baru, artinya bukan obat yang baru diteliti kemudian kita memberikan untuk dalam rangka penelitian itu tidak, tetapi obat yang memang sudah digunakan dan sudah banyak referensinya untuk pemberiannya seperti apa. Dalam referensi tersebut memang disebutkan bahwa semakin dini kita memberikan itu semakin baik. Kalau kita mengetahui bahwa seseorang misalnya baru saja menelan zat yang diduga atau terkonfirmasi memang betul-betul adalah etilen glikol atau dietilen glikol, maka pemberian yang segera itu akan lebih baik. Tetapi kami memberikan untuk semua pasien, meskipun pada pasien yang sebetulnya juga sudah dirawat 1 bulan, itu kami tetap memberikan. Dan kami memang belum tahu nantinya responnya seperti apa untuk semua pasien. Sampai saat ini yang sudah kami amati dalam 48 jam, perbaikan, namun memang perbaikannya belum pulih total ya, maksudnya belum perbaikan yang bermakna gitu ya. Namun perbaikan itu saja sudah membuat kami sebetulnya optimis, senang lah, karena selama ini kan dengan angka kematian yang seperti itu kan luar biasa ya. Jadi perbaikan yang sedikit ini membuat kita ada harapan lah ya. Kita mungkin supaya nggak terlalu lelah, kita batasi 15 menit lagi ya. Setuju Bu Nadia ya? Ya silakan. Ada 2 pertanyaan secara sederhana. Pertama kan tadi Ibu bilang bahwa pasien yang dirujuk ke RSCM ini di cover sama BPJS. Nah kalau boleh tahu dari analisis sosioekonominya pasien ini, kira-kira
pasien yang dirujuk ke sini tuh di kelas mana sih Bu? A, B, C atau D sama kalau boleh tahu dari obat-obat yang telah Ibu temukan itu jenis obatnya over the counter, resep, generik atau kayak gimana sih? Terima kasih. Oh, maksudnya mereka datang dari rumah sakit apa gitu? Kelas ekonomi. Waduh, kita nggak meneliti kelas ekonomi. Mungkin ada yang di bisnis, saya juga nggak tahu ya. Karena buat kami semua diperlakukan sama. Apalagi PICU itu nggak pakai kelas. ICU itu kita satu kelas, semua sama gitu. Jadi kita nggak pakai itu dan dia di di cover BPJS untuk seluruh biaya. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya memang memerlukan pertolongan itu enggak usah takut mengenai biaya, terutama karena ini di cover oleh BPJS dan tidak ada urun biaya. Tentang dari ABC itu kelas kelas. Ya dari kelas-kelasnya itu kita memang ada yang dari rumah sakit umum daerah, ada yang dari rumah sakit swasta, ada yang dari puskesmas, macam-macam. Jadi kita dari daerah-daerah, bahkan ada yang dari luar Jakarta sebetulnya. Ada pasien kirim dari Serang, dari Batam satu ya, dari Batam satu, yang langsung diterbangkan ke Jakarta. Macam-macam, makanya itu yang kita bingung nih. Kalau misalnya kita bilang resep dokter, ternyata ada juga yang tidak beli dari resep dokter gitu. Jadi dia beli di luar. Makanya kenapa kementerian mengumumkan seperti itu, karena kita ingin saya memotong jalur gitu loh. Ini bukan cuma yang itu ya. Jadi kalau misalnya memang kita taunya ada sesuatu beli di luar, kita terlanjur hanya menghentikan dokter, kan kita juga nggak bisa menghentikan. Apa? Ada. Tapi kan nggak selalu bermerek ya, kan kita juga ada obat-obat yang sebenarnya umum saja sih, karena ini obat-obat untuk gejala-gejala, jadi bukan obat untuk satu bukan spesifik gitu loh. Iya, jadi ini yang kalau kita bicara ya, ini obat yang dikonsumsi loh sama si pasien kita ya, kita nggak ngomong obat yang lain ya, jadi yang kita punya datanya saja. Itu bisa didapat dari resep dan bisa juga dari dia pasiennya beli. Semuanya, bukan semua, maksudnya ada generik, ada yang bermerek. Oke. Ya, izin dokter. Oh ya. Dari dokter1.com. Dok, ini terkait edukasi kepada masyarakat luas kita terkait obat. Saat ini kan dianjurkan untuk obat buyar ya. Nah, bolehkah orang tua mengurus obat tablet untuk diberi kepada anak? Apa? Mengurus obat. Apakah ini akan mempengaruhi dosis obat tersebut? Lalu berhubung obat buyar itu sangat pahit, apakah anak kan biasanya anak tidak suka? Apakah boleh dilakukan dengan teh manis ataupun sirup manis? Nah, sekarang gini pertanyaannya. Ya, edukasi betul sekali. Gini. Kalau ada anak demam, apakah seorang orang ibu atau bapak berhak memberikan obat tanpa takaran yang jelas? Enggak boleh. Apalagi anak umur 8 bulan, 9 bulan. Logik berpikir kita adalah kalau kita punya anak, kita nggak mau kasih obat sembarangan. Jadi sebaiknya tidak memberikan obat gerus sendiri karena kita tidak tahu miligramnya benar atau tidak. Ya kan? Jadi sebaiknya tidak. Nah, kembali lagi. Kalau gitu dokter ngasih apa dong? Ya dokternya sekarang memutuskan, karena kan dokter yang akan menghitung kalau misalnya mau dipuyar-puyar. Tapi sekarang begini, apakah kita akan menghentikan selamanya penggunaan obat sirup? Menurut kami tidak. Karena semua jalur itu termasuk sekarang mungkin dari industri farmasi juga akan memericek kembali. Dari Badan POM kan pasti ada langkah-langkah ya untuk semua pabrik obat mengecek apakah mereka sudah melakukan pengukuran ulang terhadap kadar-kadar dalam ininya. Jadi kita jalan bareng nih semuanya nih. Jadi bukan cuman rumah sakit yang berupaya, tapi Kementerian Kesehatan, Badan POM, industri farmasi semua sedang bergerak untuk menemukan sesuatu yang solutif gitu ke depan, ya. Solutif dalam arti kata mereka mungkin harus memperbaiki kadar. Tapi sebetulnya ini gerakan betul-betul ingin menyelamatkan masyarakat aja gitu loh, nggak ada maksud lain. Dia kalau misalnya dibilang ini kan membunuh pabrik obat, enggak, kita nggak, bukan begitu. Karena kita bukan untuk menutup selamanya, kita sedang mengevaluasi adakah hal-hal yang perlu diperbaiki untuk memberikan jaminan keselamatan pasien yang lebih baik.
begitu ya. Jadi ini cuman menurut kami adalah tindakan yang sangat strategis dari Kementerian Kesehatan untuk sementara waktu kita hold. Jadi bukan menghilangkan ya, kita hold dulu untuk kita bisa menemukan betul penyebabnya. Tetapi yang sudah kita ada sekarang dan terbukti ada zat toksik dalam tubuhnya, kita cari antidotnya. Kita coba untuk mengikat zat itu dulu. Ya kan? Jadi itu. Jadi sekali lagi edukasinya adalah jangan mengobati anak dengan sembarangan. Nanti dokter anaknya pada marah karena anaknya jadi pada nggak benar. Dapat obatnya dosis yang nggak pas, mungkin nggak sembuh-sembuh malah, atau justru jadi kelebihan dosis. Nggak boleh, jangan ya. Jadi nanti dari edarannya IDAI sudah ada tuh, nanti mungkin ya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia saran langkah-langkah untuk bisa mengatasi di rumah atau sebelum dibawa ke dokter. Satu lagi dok, terkait beredarnya daftar-daftar obat yang dilarang walaupun hal itu sudah dibantu oleh pihak Kemenkes. Bagaimana masyarakat menyikapi terkait ya, jadi gini, ini saya minta nih para teman-teman media sosial, bantu kita untuk tidak menyebarkan sesuatu yang membingungkan. Ya, kecuali rilis yang resmi dari Kementerian Kesehatan. Karena kalau enggak Anda juga nggak bisa jawab, malah justru bikin ribut. Jadi Bu Nadia ini yang selalu membuat rilisnya, apa yang bisa kita sampaikan. Karena kalau kita masih separuh-separuh, maka kita juga nggak bisa menjelaskan dengan gamblang. Jadi aku juga bingung kenapa ada beredar itu di masyarakat. Karena kita masih dalam proses untuk pembuktian gitu lah. Ya, jadi kalau misalnya sudah beredar ada kebocoran, itu belum merupakan info resmi dari kementerian. Kami pun tidak menggunakan itu. Kami masih baru memberikan data lalu masih minta untuk kajian-kajian. Jadi gimana yang masih dikaji jadi please jangan membuat ini dipercaya gitu sebagai data karena masih diteliti. Begitu ya. Terkait obat sirup yang tidak boleh dikonsumsi itu khusus anak atau untuk dewasa juga? Terkait obat sirup yang tidak boleh dikonsumsi itu. Kita larangannya adalah mencegah gagal ginjal akut pada anak, sehingga yang kita teliti adalah obat-obat untuk anak yang sedang dirawat, gitu. Yang ada dirawat, jadi kita kan baru meneliti yang ada di kita cek mereka menggunakan apa sih Bu di rumah, gitu. Itu yang kita kirim. Jadi kita nggak meneliti merek lain karena kita bukan ranah kami ya, kami kan nggak bisa dong, teliti dong obat ini itu gitu, nggak bisa. Kami hanya apa yang ada di data kami dipakai oleh si anak. Kita minta kepada orang tua, lalu kita itu yang kita kirim. Jadi kita nggak ngambil dari ruang dewasa, mana obatnya, kita nggak bisa dan nggak perlu. Mungkin nanti ke depan, karena sekarang yang penting jawaban dulu nih, apa yang terjadi pada anak-anak kita ini yang sekarang meninggal. Bahwa saya nanti diperluas menjadi meneliti yang lain pada dewasa, itu nanti deh. Sekarang kita ngomongnya ini dulu ya. Oke, kita punya 5 menit. Terakhir loh ya, nanti kita nggak sholat kalau itu. Ada yang belum sholat. Karena baru masuk tadi malam. Tadi pagi dini hari. Ya lihat aja di situ. Kamu lihat pakai kalkulator lagi tambah 1 tadi malam. Oh kamu tuh hitung-hitungan doang cuma ditanyain. Oke, satu lagi terakhir. Kemarin sekarang berapa? Jumlah kasus dari IDAI. Jumlah kasus dari IDAI hari ini meningkat atau enggak Bu? Terus berapa? Yang kedua, sekarang IDAI dokter Piprim soalnya. Mungkin dari Bu Nadia enggak? Kita tunggu ya, biasanya Pak Menteri itu melakukan rapat evaluasi malam. Jadi nanti malam kita jam 20 dapat laporan dari IDAI lagi. Kalau yang data terakhir 206 itu, tapi belum ada update lagi, mungkin nanti malam. Sedikit soal ini kan obat dibatasin ya Bu, ada nggak sih proses dari produsen obat Bu? Tanyanya jangan sama RSCM tadi kan jelasin pasaran kita.
Itu ulang lagi pertanyaannya apa? Itu ada protes nggak dari tadi kan Ibu bilang ini Kayaknya protesnya bukan ke Bu Nadia kali ya. Jadi Bu Nadia nggak tahu data kayaknya. Kan masa ke Rokom nanyanya dari farmasi kan nggak juga. Ya Bu Nadia ya, nggak tahu. Mungkin pada Dirjen Farmalkes mungkin, kita nggak tahu ya. mungkin ada protes ya Bu. Hah? Kemenkes ya Bu. Mestinya mungkin ada, ya kan. Tapi kan kita nggak bisa jawab karena kita nggak tahu data. Jadi kami betul-betul mohon maaf kami nggak bisa menjawab sesuatu yang kan tidak berdasarkan data. Kalau dengar-dengar aku nggak mau nanti jadi hoax juga, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Penarikan obat bukan ranah Kementerian Kesehatan dan kayaknya nggak ada penarikan. Kita hanya hold saja. Menurut saya ya yang dilakukan oleh Kementerian adalah menghentikan saja dulu, tidak menghimbau untuk tidak meresepkan itu dulu, kita tahan. Dan obat-obatan yang ada di ya itu diharapkan untuk bukan di ini loh LKPP. Di LKPP kita di freeze dulu untuk tidak bisa dirilis dijual. Kalau penarikan itu artinya apa, Dek? Nah, itu bukan ranahnya Kemkes. Penarikan obat itu adalah Badan POM. Mungkin ditanyakan kepada Badan POM ya kali ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga bisa membantu teman-teman menyusun berita yang bermanfaat bagi masyarakat. Lebih kurangnya mohon maaf dan mohon doa agar kami bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan dokter-dokternya bisa memberikan kesembuhan bagi anak-anak kita, gitu ya. Terima kasih semuanya. Aku mohon maaf ya kalau kadang-kadang galak ya. Tadi siapa yang aku marahin gara-gara nggak ngitung pakai kalkulator? Ya, terima kasih semuanya ya.